Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, banyak orang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, berdoa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang percaya. Tidak perlu dihitung berapa kali berdoa dalam sehari, tetapi doa bagian dari perjalanan hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang jelas tentang doa. Bagi Yesus, apa makna doa bagi kehidupan dan pelayanannya? Mari kita dengar dan perhatikan bersama melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat memahami, menghayati, dan mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16 yang tertulis demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar diberi tema makna doa dalam kehidupan. Saudara, Lukas menekankan kedudukan doa di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus di Sungai Yordan, Ia sedang berdoa. Injil Lukas pasal 3 ayat 21 menyatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Yesus seringkali mengundurkan diri dari orang banyak dan berdoa. Ia berdoa semalam-malaman sebelum memilih ke-12 muridnya. Injil Lukas pasal 6 ayat 12-13 menyebutkan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Saudaraku, pada saat dimuliakan, ia mendaki gunung untuk berdoa. Pemuliaannya terjadi sementara ia sedang berdoa. Injil Lukas pasal 9 ayat 28-29 menyebutkan, kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus sedang berdoa sebelum mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Demikian juga di Getsemani, ia makin sungguh-sungguh berdoa. Injil Lukas pasal 22 ayat 44 menyaksikan peristiwa itu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di kayu salib, ia mendoakan orang lain dan berkata, perkataannya yang terakhir yang diucapkan sebelum kematiannya adalah sebuah doa. Injil Lukas pasal 23 ayat 34 mencatat, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku, Yesus ketika berada di bumi seringkali meluangkan waktu untuk sendirian dengan Allah. Saat sendirian bersama Allah sangat penting bagi kesejahteraan rohani setiap orang percaya. Ketidakinginan untuk berdoa sendiri dan bersekutu dengan Bapa di surga
adalah suatu tanda yang jelas bahwa hidup rohani kita sedang mengalami kemunduran. Jikalau hal itu terjadi, kita harus segera berbalik dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, serta memperbarui penyerahan kita untuk tetap setia mencari Allah dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Puji Tuhan, terima kasih atas hikmat-Mu. Kami dimampukan mengerti dan menghayati kehendak-Mu melalui firman-Mu. Saudaraku, dari teladan Tuhan Yesus dalam hidup dan pelayanannya, dengan menempatkan doa menjadi bagian utama, kita harus merefleksikan tentang makna doa dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, doa mendasari setiap langkah dalam kehidupan. Kalau digambarkan doa adalah komunikasi dengan Tuhan, maka melalui doa kita menyampaikan permohonan sekaligus mohon pengarahan, tuntunan, dan pimpinan Tuhan Allah agar setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil seturut dengan kehendak-Nya. Yang kedua, doa merupakan penyerahan diri secara total. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, suka, duka, baik, buruk, untung, rugi, pasti sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya itu demi kebaikan kita, bahkan masa depan kita. Sehingga kalau harus mengalami situasi sulit, harus berjuang, bahkan harus mengalami penderitaan, itu semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menolong kami untuk memahami dan menghayati makna doa dalam kehidupan. Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus dalam pelayanan dan hidupnya, Roh Kudus senantiasa menolong kami agar doa-doa yang kami panjatkan kepadamu seturut kehendak-Mu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.